Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bita'atir rahman wa nahana 'an ittiba'il hawa wasyaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman, amma ba'du. Yang kita muliakan dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah yang selalu mengumpulkan kita bersama-sama di majlis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhib fi qiyamil lail wad du'ai wal istighfari fihi. Ini adalah menggemarkan pada qiyamil lail dan doa dan istighfar fihi fil lail. Ada 3 pasal dalam bab ini. Yang pertama tentang qiyamil lail, yang kedua doa di malam hari, yang ketiga istighfar pada malam hari. Qiyamil lail itu adalah maksudnya salatul lail. Salatul lail itu artinya adalah an-nafilatuz zaidah anir rawatib allati tusalla laila wa tusamma tahajjudan in kanat ba'dan naum wa tusamma qiyaman in kanat qablah. Maksud daripada qiyamul lail, bangun malam, itu artinya, arti terjemahnya bangun malam, maksudnya adalah sembahyang di malam hari. Maksudnya sembahyang malam itu adalah sembahyang sunat yang lebih daripada rawatib. Sembahyang sunat yang dilakukan di malam hari itu ngarannya adalah salatul lail. Apabila sembahyang sunat itu dilaksanakan sesudah tidur, itu namanya adalah tahajud. Tahajud. Apabila sembahyang sunat itu dilakukan sebelum tidur, dinamakan qiyamul lail ngarannya. Sunatnya sama aja sunatnya. Umpamanya usalli rak'ataini lillahi ta'ala, aku sembahyang 2 rakaat karena Allah. Apabila itu sembahyang kita laksanakan sebelum guring, ngarannya qiyamul lail. Apabila sembahyang itu kita lakukan sesudah guring, ngarannya tahajud. Nah, para muhibbin rahimakumullah, namun menurut pendapat para fuqaha, setiap sembahyang, apapun sembahyang itu, apabila kita lakukan sesudah guring di malam hari, maka itu sembahyang berhak untuk disebut tahajud, walaupun itu ba'diyah isya. Orang imba isya guring
beluman lagi sembahyang ba'diyah, langsung taguringan Mbak Isa. Nah, bangun guringnya dinamakan tahajud, walaupun belum tengah malam. Asal bangun guring aja, asal bangun guring, sembahyang yang dilaksanakan itu adalah sunat, ngarannya tahajud. Nah, sembahyang witir apabila kita laksanakan sesudah guring, maka sembahyang witir itu pun disebut tahajud juga ngarannya. Sembahyang hajat, sembahyang tasbih, sembahyang tobat apabila kita laksanakan sesudah guring malam hari, ngarannya sembahyang itu tahajud juga ngarannya. Nah, adapun yang dimaksud di dalam bab ini adalah sembahyang khusus. Nah, sembahyang khusus yang dilakukan di malam hari. Arti sembahyang khusus itu sembahyang sunat, bukan sembahyang witir, itu sudah bab nang dahulu, bukan sembahyang hajat, bukan sembahyang tasbih, bukan, ini sembahyang khusus. Misalnya tadi usalli rakaatain, aku sembahyang 2 rakaat, tonton 2 rakaat sambung lagi usalli rakaatain, tonton 2 rakaat sambung lagi sampai kada ada batasnya. 1000 rakaat kah, 100 rakaat kah, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, itu yang dimaksud dengan qiyamul lail di sini. Baik dilaksanakan sebelum guring atau sesudah guring, itu kada jadi soal. Setiap sembahyang sunat tadi yang kita lakukan di malam hari, maka itulah yang dimaksud dalam bab ini, yaitu kita digemarkan, dianjurkan anjuran yang sangat untuk melakukan ibadah hari, khususnya sembahyang di malam hari. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila." Dan sebagian daripada malam sujudlah kamu bagi Allah, dan bertasbihlah kamu di malam yang panjang. Ini ayat adalah merupakan perintah secara khusus untuk Nabi kita, secara umum untuk umat-umat beliau, agar di malam hari itu sujud kepada Allah dan bertasbih. Wa qala ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ayat ini Allah memuji orang-orang yang renggang belakang mereka dari hamparannya. Artinya kada barabah malam itu, ranggang awak daripada hamparan. Mereka berdoa kepada Tuhan dalam keadaan takut dan gemar. Mereka sembahyang di malam hari, berdoa di malam hari dengan hati yang takut dan gemar. Takut terhadap siksa Allah, gemar kepada rahmat Allah. Dan dari sebagian yang kami berikan kepada mereka, mereka itu menafkahkan, menyumbangkan. Maka tidak mengetahui seseorang yang disembunyikan baginya daripada balasan yang menyenangkan sebagai balasan dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Allah berfirman lagi, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka orang-orang yang takwa itu sedikit sekali di malam hari itu tidurnya, dan di waktu sahur mereka itu istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sangat banyak hadis-hadis Rasulullah yang memberikan dorongan kepada kita untuk sembahyang malam hari itu.
terutama di akhir-akhir malam, di tengah-tengah malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas bi sa'idin wahid fayunadi munadin ainal ladzina kanat tatajaba junubuhum anil madaji' fayaqumun wa hum qalil. Di hari kiamat nanti manusia dikumpulkan di satu lapangan yang luas. Di situ ada seruan dari orang yang berseru. Mereka itu memanggil, mana orang-orang yang bangun di tengah malam sembahyang beribadah. Maka bagi mereka yang bangun di tengah malam beribadah kepada Allah itu hendaklah maju, berkumpul. Wahum qalil, mereka itu sedikit. Artinya dari sekian banyak manusia di padang mahsyar itu, berapa jumlah manusia? Begitu dipanggil oleh Allah, mana orang-orang yang bangun tengah malam beribadah kepada Allah, hanya sedikit orang yang maju. Wahum qalil. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab, maka mereka itu masuk ke dalam surga tanpa melalui perhitungan, tanpa melalui hisab. Nah, ini ayat hadis Rasulullah riwayat Imam Baihaqi ini adalah satu dorongan kepada kita untuk melakukan sembahyang sunat di tengah malam itu, karena balasannya adalah masuk surga tanpa dihitung-hitung oleh Allah tentang perbuatan kita di dalam dunia ini. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam hadis lain lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, aturidu an takuna rahmatullah alaika hayyan wa maitan wa makburan wa mab'usa. Wahai Abu Hurairah, kata Rasul, maukah rahmat Allah itu selalu meliputi engkau pada waktu engkau hidup, engkau mati, engkau dikubur, engkau dibangkit, selalu diselimuti rahmat Allah. Qum minal lail fasalli, bangunlah malam hari dan sembahyanglah, sembahyang sunat malam. Jadi artinya orang yang selalu melaksanakan sunat tahajud, sunat tengah malam itu diliputi rahmat Allah, diliputi rahmat Allah, hidupnya, matinya, di dalam kuburnya, dan di padang mahsyarnya. Bahkan orang-orang yang selalu salat malam ini, dia bukan hanya dapat rahmat untuk dirinya sendiri, tetapi keluarganya, teman-temannya dapat bagian daripada rahmatnya orang yang bangun di tengah malam itu. Nah, ini pun hadis juga yang mendorong kita supaya tergugah hati untuk mengamalkan sembahyang malam ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir fayaqulu man yad'uni fa astajib lah wa man yas'aluni fa a'tiyah man yastaghfiruni fa aghfir lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, turun Tuhan kita tiap-tiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang akhir, sekitar jam 2-an lah kira-kira sampai subuh. Allah berseru kepada penduduk bumi, siapa-siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya. Siapa-siapa yang minta kepadaku, aku berikan kepadanya permintaannya. Siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku ampuni baginya.
Ini tawaran dari Allah, seruan Allah setiap malam setelah sekitar jam 2 malam sampai subuh. Nah, jadi itu keistimewaan yang didapat dibanding kita beribadah di lain-lain waktu. Kalau lain waktu itu ibaratnya kita nang mengatuk pintu. Nah, kalau waktu tengah malam sepertiga malam akhir ini bukan kita mengetuk pintu, tapi Allah yang menyuruh kita masuk ke dalam rahmatnya. Allah yang menyuruh kita masuk ke dalam karunia-Nya. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa ghairuhum. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fil laili sa'atan la yuwafiquha rajulun minkum yas'alullah azza wa jalla fiha khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu wa dzalika kulla lailah. Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya di malam hari itu ada saat, ada waktu yang tidak berbetulan waktu itu seseorang dari kamu yang dia minta kepada Allah pada waktu itu kebaikan dunia dan akhirat, melainkan Allah berikan kepadanya. Jadi di malam hari itu ada waktu, cuma jam berapa kita kada tahu. Bila pas di waktu itu kita berdoa, nah apa yang kita minta akan diberikan Allah, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Nah, jadi malamnya setiap malam, tapi waktunya dirahasiakan Allah. Kapan, jam berapa itu. Namun yang mendekati kepada waktu itu adalah mulai daripada tengah malam sampai subuh. Yang lebih mendekati lagi mulai sepertiga malam akhir sampai subuh. Itulah waktu yang sangat baik untuk beribadah, untuk sembahyang, untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sembahyang tengah malam ini adalah sembahyang orang-orang saleh. Da'bus salihin disebutkan Nabi kita. Ini adalah pekerjaan gawian orang saleh. Artinya yang hanya mampu melakukan secara terus-menerus sembahyang tahajud atau tengah malam itu hanya orang-orang saleh. Kalau kita belum masuk golongan orang yang saleh, kita akan kesulitan untuk terus-menerus sembahyang tahajud atau tengah malam. Kita akan kesulitan. Karena orang-orang yang beribadah di tengah malam itu adalah orang-orang yang merupakan kekasih Allah. Hanya orang-orang yang dikasihi Allah yang dibukakan hatinya, diringankan tubuhnya untuk bangun. Kalau kita ini orang yang jauh dari Allah, apalagi kita termasuk orang yang dimurkai Allah, kita akan sulit, bahkan tidak bisa untuk selalu bangun tengah malam itu. Pasang aja alarm. Alarm tuh andak jam 2. Andak jam 2. Jam 10 guring. Jam 2 bunyi alarm, sing nyaringan, memati ke alarm, guring basah. Tapi kalau untuk melihat main bal, andak ke alarm. Andak jam 2, tengah 2 bangun sudah kita. Tengah 2 sudah bangun, alarm pukul 2 mandak. Nah, karena melihat main bola ini bukan kekasih Allah. Banyak pendukungnya, syaitan dan iblis membangunkan walaupun kada alarm ingin bangun. Tapi kalau untuk tahajud, nah ini harus orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah. Coba akan kita praktikkan, tapi terus menerus dan istiqamah dalam waktu yang selalu tepat. Nah, kita akan mengalami kesulitan. Andak jam 3 misalnya,
kita hendak melakukan ibadah selalu jam 3 malam mulai, jam 3 malam mulai. Nah, ini akan menemukan kesulitan kalau kita ini banyak punya dosa, banyak punya kesalahan, banyak kezaliman yang kita lakukan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, salah seorang datang kepada Hasanul Basri berkata, "Wahai Syekh Hasan Basri, ulun ini kenapa selalu kada kau bangun malam? Padahal sudah ulun siapakan, banyu baudu sudah siap, semuaan sudah siap, tinggal bangun." Nah, ini sebagian di antara kita WC dalam kamar, semuaan dalam kamar, 2 langkah sampai ke WC. Nah, tapi kada kawa sembahyang malam, bangun paling kami guring pulang, kada kawa. Nah, Hasan Basri menjawab, "Zunubuka qayyadatka." Dosa engkau yang memasung engkau. Nah, dosa engkau yang memasung engkau. Nah, jadi ini keistimewaan sembahyang malam ini. Hanya orang-orang bersih, orang-orang yang dianggap kekasih Allah yang bisa terus-menerus tiap malam, artinya baik waktu musafir, baik waktu ditinggal di kampung, baik dalam perjalanan, selalu tahajud, selalu bangun malam. Nah, ini hanya orang-orang tertentu yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya menyebutkan cara-cara untuk supaya mudah bangun malam. Asbabul muyassirah, sebab-sebab yang mudah kita bangun malam. Pertama, kata beliau, salamatul qalbi anil hikdi alal muslimin wa anil bidah wa an fuduli humumid dunya. Itu yang pertama. Selamatnya hati daripada dendam atas seseorang. Kalau dalam hati kita nih ada dendam kepada seseorang muslimin, nah, itu akan memasung tubuh kita, akan mengganggu. Selamat hati daripada dendam, artinya menyimpan sesuatu yang tidak baik kepada orang muslim. Selamat hati daripada i'tikad yang bid'ah. Selamat hati daripada memikirkan kelebihan-kelebihan duniawi. Selamat hati daripada memikirkan kelebihan-kelebihan duniawi. Nah, pertama itu. Yang kedua, khaufun lazim. Di dalam hati kita ada sifat takut yang melazimi. Takut apa? Takut kepada Allah. Takut kepada azab Allah, takut kepada siksa Allah. Yang ketiga, ayya'rifa qiyamal lail wa fadlah. Dia hendaknya mengetahui keutamaan sembahyang tengah malam itu. Nah, bacai hadis-hadis, apa idahnya orang sembahyang tahajud, apa untungnya orang sembahyang tahajud di dunia dan akhirat, apa manfaatnya sembahyang tahajud dunia akhirat, itu dibaca, didengarkan. Yang keempat, al-hubbu fillah, hubbullahi ta'ala, orang ini cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah. Yang kelima, kisarul amal, orang ini pindik angan-angan, artinya merasa hidup kada lawas lagi. Nah, 5 macam. Yang keenam, an la yahtakibal auzar fin nahar, di siang hari jangan melakukan dosa. Karena siang hari kita melakukan dosa itu akan mengikat tubuh kita, sehingga kita kada bisa bangkit untuk bangun sembahyang di tengah malam itu. Nah, jadi kalau hendak kita bisa rutin
Nah, tengah malam itu sembahyang. Nah ini nang kita usahai. Di hati jangan ada dendam kepada orang, jangan ada berniat membunguli orang, jangan ada berniat hendak menyakiti orang. Di dalam hati jangan ada i'tikad yang salah. Di dalam hati jangan ada kelebihan pikiran-pikiran dunia. Ditambah lagi takut kepada azab Allah, cinta kepada Allah, dan menjaga diri daripada dosa di siang hari. Itu merupakan penyebab-penyebab yang memudahkan kita untuk bisa bangkit, untuk bisa bangun di tengah malam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi sembahyang malam ini kita disuruh terus menerus, jangan hanya betantu. Nah, di dalam fikih disebutkan dimakruhkan menentukan malam Jumat untuk tahajud qiyamul lail. Makruh. Inya ma'andak sembahyang malam itu malam Jumat saja. Bila malam Jumat bangun malam, ini malam lain kada. Nah, ini makruh. Karena hendaknya bangun malam ini setiap malam walaupun sedikit. Artinya sedikit misalnya setengah jam atau seperempat jam. Tengah malam ada bangun seperempat jam, tapi tiap malam. Nah, ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seperempat jam tapi selalu musim dingin, musim panas, musim musafir, musim kada musafir, selalu dilaksanakan bila malam salat sunat 15 menit. Nah, itu. Dan Allah lebih menyukai lagi apabila kita menentukan waktu, yang waktu itu kita jaga. Misal jam 3 kita ambil waktu, setiap malam jam 3. Nah, ini akan lebih disukai lagi oleh Allah daripada waktunya kada karuan. Kadang-kadang jam 12 mau, kadang-kadang jam 1 mau, kadang-kadang pukul 4 mau. Nah, ini lebih baik daripada hanya tertentu malam-malam tertentu. Tapi yang lebih disukai Allah adalah kita ambil waktu. Misal jam 3, antara 3 jam 4, nah itu biasanya kita bangun. Nah, jadi setiap malam kita ambil 15 menit, tetapi terus menerus. Nah, itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya at-targhib fi ma yuqalu fi adbari sujud. Nah, mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah dari Allah sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang diberikan Allah kepada kita ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah wa natubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam Selasa yang akan datang kita libur karena sudah hari raya. Jadi malam Selasa yang akan datang kita perayaan seminggu. Wa ya ayyuhar rajun minhu syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima.